Lu tahu nggak, ada ratu yang saking dibencinya, dia dituduh memakan kue saat rakyatnya kelaparan, padahal dia nggak pernah ngucapin sepatah kata pun soal itu. Namanya Marie Antoinette. Dia adalah simbol kemewahan yang paling tidak disukai dalam sejarah, tapi sebenarnya dia hanya wanita untuk dijodohkan untuk hubungan kerajaan. Marie Antoinette lahir tahun 1755 di Wiener, Austria, putri Kaisar Franz I dan Maria Theresa. Dia bagian dari dinasti Habsburg. Artinya sejak lahir hidupnya sudah diatur oleh politik. Sejak kecil dia dididik untuk menjadi ratu, belajar bahasa, protokol istana, musik, tari, dan diplomasi. Hidupnya nyaman, tapi sejak awal dia cuma bagian dari perjodohan. Pernikahan untuk aliansi Austria dan Prancis. Tahun 1770, dia menikah dengan Louis Auguste, putra mahkota Prancis, kemudian Louis XVI. Pernikahan itu murni perjodohan, tidak ada romansa. Di Prancis, Mary mudah menghadapi tekanan. Istana Versailles yang penuh adat protokol yang rumit dan pengawasan publik yang ketat. Dia sering disorot karena gaya hidupnya yang mewah, padahal mengikuti norma kerajaan, dan lambat memulai hubungan intim dengan Louis, sehingga banyak rumor muncul. Awal pernikahannya penuh tantangan. Louis pemalu, Marie ingin bebas. Dia membuat teman, menghabiskan waktu di musik, teater, bahkan membantu kaum miskin. Tapi rakyat mulai menganggapnya simbol kemewahan dan pemborosan. Julukan Madame Deficit muncul. Sementara itu, Prancis mengalami krisis keuangan parah, pajak tinggi, dan sistem kerajaan yang boros. Marie jadi target meski masalah jauh lebih kompleks. Tahun 1789, revolusi Prancis meletus. Istana Versailles dikelilingi oleh rakyat, simbol ketidakadilan. Marie sekarang berada di situ, dia bukan cuma ratu asing, tapi simbol elit yang dianggap musuh oleh rakyat. Pada tahun 1791, dia dan Louis mencoba melarikan diri ke Varennes untuk mencari perlindungan, tapi gagal dan ditangkap. Setelah itu, mereka dibawa kembali ke Paris sebagai tahanan revolusi. Status mereka turun drastis. Dari raja-raja absolut menjadi tahanan simbolis revolusi. Revolusi makin keras. Louis XVI diadili atas tuduhan pengkhianatan dan dibawa oleh rakyat, akhirnya wafat 1791. Marie sekarang sendirian, tapi tetap jadi target. Dia dituduh melakukan konspirasi dan memboroskan uang kerajaan. Semua tuduhan banyak, yang dilebih-lebihkan untuk menjustifikasi hilangnya simbol monarki. Marie Antoinette diadili tahun 1791. Sidang dipenuhi rumor. Fakta sejarah menunjukkan bahwa sebagian tuduhan tidak masuk akal, tapi revolusi butuh contoh. Ratu harus itu supaya rakyat menang. Marie menanggung semua beban itu. Catatan saksi mengatakan dia menghadapinya dengan tegar, tetap tenang dan mempertahankan, meski hidupnya penuh penderitaan. Pada tahun 16 Oktober 1793, Marie Antoinette wafat di Paris. Setelah kematiannya, Marie Antoinette bukan dilupakan.